Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, ada kabar yang menarik dari dua tokoh capres kita. Yang pertama dari Anies Baswedan, yang kedua dari Erick Thohir. Ada di beberapa media mainstream diangkat kabar bahwa Anies Baswedan diangkat menjadi anggota kehormatan Menwa, Resimen Mahasiswa. Dan Anies Baswedan menganggap bahwa Menwa tentu dengan perspektif yang kekinian dan manajemen yang baik itu akan menjadi sebuah wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa. Nah, kemudian Erick Thohir kemarin dilantik menjadi anggota Banser, menyusul Abu Janda kali ya. Abu Janda kan Banser dan Gus Yakut. Nah, kalau kita lihat Menwa itu kan memiliki sebuah semboyan, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Kita tahu ilmu keprajuritan, ilmu kedisiplinan itu juaranya memang militer. Atau dalam bahasa lainnya tadi, pendekatan keprajuritan, pendekatan penegakan kedisiplinan, disiplin diri terutama. Maka jika seseorang mampu mendisiplinkan dirinya, maka potensi untuk mampu mendisiplinkan orang lain, anggotanya, ormasnya, masyarakatnya menjadi lebih besar. Dan yang luar biasanya, posisi Menwa meskipun bukan bagian dari militer, namun tetap berada di bawah naungan TNI. Yang kalau kita lihat penjelasannya ini didasarkan pada surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri Pertahanan, Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. Dan selain itu juga Menwa merupakan komponen cadangan pertahanan negara. Jadi kalau ada apa-apa dibutuhkan pasukan cadangan, maka Menwa disiapsiagakan untuk menjadi cadangan pertahanan negara. Nah sekarang kita beralih ke Erick Thohir. Erick Thohir kemarin dilantik menjadi anggota Banser dengan beberapa ujian katanya. Katanya begitu ya. Ini kita lihat videonya ya. Ya kita lihat barusan luar biasa ya, Erick Thohir sampai dengan ala-ala tentara juga sama, masuk beberapa rintangan dan akhirnya dilantik menjadi anggota Banser. Ya, Banser sebetulnya adalah sebuah organisasi masyarakat yang luar biasa keren itu ya. Karena itu bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Ya, seruan jihad dulu muncul dari Banser. Dan Banser memang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama. Tapi makin ke sini yang kemudian kita tahu juga bahwa Banser berubah fungsinya menjadi kerelawanan untuk kesiapsiagaan tanggap bencana dan bantuan kemanusiaan serta bantuan sosial. Dan tidak bisa kita pungkiri banyak sekali kabar-kabar yang kemudian merusak citra dari Banser sendiri. Yang kita lihat orang macam Abu Janda misalkan, itu kan terus-menerus menjual nama Banser tapi kelakuannya memusuhi umat Islam. Nah kita nggak tahu apa motif dari seorang Erick Thohir setelah muncul di ATM, kemudian muncul di toilet SPBU, sekarang muncul dalam pelantikan anggota Banser. Ya logika rakyat jelata tentu melihat ini sebuah aksi perjalanan Erick Thohir menuju pencapresan 2024. Tentu tidak masalah, tidak apa-apa. Selama kontribusinya jelas, nyata, bukan sekedar pencitraan belaka. Dan satu hal lagi saya kira buat Erick Thohir ya, dipulihkan dulu lah citra Anda yang diindikasikan kemarin terlibat bisnis PCR bersama Luhut Panjaitan. Kita tunggu ya. Sahabat semua, tentu kita masih ingat peristiwa 212 yang menyatukan berbagai komponen, berbagai elemen menjadi satu suara, menjadi satu perjuangan. Lalu siapakah sosok pemersatunya? Ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Namun sayangnya dunia hari ini sedang tidak berpihak kepada beliau. Mara bahaya dan kesulitan terus-menerus bertubi-tubi datang kepadanya. Dan demi untuk mengingat peristiwa besar tersebut dan terus-menerus mengingatkan kita untuk mendoakan beliau, maka channel Saiful Zaman ini memutuskan untuk membuat kaos IBHRS yang menggunakan bahan yang terbaik sekelas distro untuk kita dedikasikan mendoakan terus-menerus IBHRS. Tidak sampai di situ, sebagian dari hasil penjualan kaos ini juga akan kita salurkan pada lembaga-lembaga Islam yang terus-menerus memperjuangkan akidahnya, yang terus memperjuangkan persatuan umat Islam di Indonesia. Di luar itu, saya juga menawarkan buku-buku karya saya sendiri, buku My Hijrah Journey, panduan kita
untuk melakukan proses berhijrah. Dan novel yang membahas tentang proses kita berhijrah. Dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi untuk lebih menguatkan keimanan, untuk lebih meneguhkan keyakinan kita. Dan 2 buku itu bisa didapatkan hanya dengan menambahkan 25.000 saja. Sehingga sahabat semua bisa menghemat lebih dari 100.000, dan di titik itu pula kita bisa sama-sama memberikan donasi untuk lembaga-lembaga Islam yang membutuhkannya hari ini. Apabila sahabat semua tertarik untuk membeli kaos ini dan sekaligus paket buku dari saya, sahabat semua bisa memesannya melalui nomor yang ada di sini. Insya Allah dengan sahabat semua membeli produk ini, sahabat telah membantu perjuangan kami dan juga sekaligus membantu perjuangan sahabat lain yang sama-sama sedang berjuang menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini.